Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Rif'a Cahyaning Amarvika dengan NIM 19238620114. Dosen pengampu Bapak Dr. Bakrudin Al-Habsyi akan mempresentasikan instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Menurut Sugiono, pengumpulan data dapat dilakukan berbagai tempat dan berbagai cara. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen yang pertama yaitu 1. Angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak diberikan secara lisan tetapi diberikan secara tertulis. Setelah responden mendapat pertanyaan-pertanyaan tertulis, responden dapat menjawabnya. Prinsip dalam penulisan angket. 1. Isi dan tujuan pertanyaan. 2. Bahasa. 3. Tipe dan bentuk pertanyaan. 4. Pertanyaan tidak mendua. 5. Tidak menanyakan pertanyaan yang sudah lupa. 6. Pertanyaan tidak menggiring. 7. Pertanyaan tidak panjang. Dalam angket ada pernyataan positif dan negatif. Dari positif mulai dari item 5, 4, 3, 2, 1. Dari negatif dari 1, 2, 3, 4, 5. Itemnya yaitu sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Misalkan contoh soal, pentingkah sikap menghargai sesama manusia dengan responden 40 siswa. Kemudian masuk rumus T kali PN. T adalah total responden, PN adalah pilihan angka skor Likert. Kemudian tinggal memasukkan angka 10 dari item yang memilih sangat setuju kali 5 sama dengan 50, dan 5 kali 4 sampai 20, 13 kali 3 sama dengan 39, 5 kali 2 sama dengan 10, 7 kali 1 sama dengan 7. Lalu dijumlahkan, hasilnya 126. Kemudian diinterpretasikan, kita mencari skor yang terendah dan skor yang tertinggi. Untuk yang skor terendah itu X kali jumlah responden, untuk yang skor tertinggi Y kali jumlah responden. Sama dengan 1 kali 40 sama dengan 40, 5 kali 40 sama dengan 200. Total skor responden 126. Kemudian masuk rumus indeks sama dengan total skor per Y kali 100. Jadi 126 per 200 kali 100 sama dengan 63%. Instrumen yang kedua yaitu skala. Menurut Sugiono, skala pengukuran data dalam penelitian merupakan kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Macam-macam skala. 1. Skala nominal. 2. Skala ordinal. 3. Skala interval. 4. Skala rasio. Jika dua instrumen itu tidak bisa memecahkan problematika sebuah penelitian, bisa memakai instrumen tambahan, yaitu
observasi dan wawancara. Menurut Sugiono, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Cara menyusun panduan observasi. 1. Tetapkan tujuan observasi. 2. Pastikan memahami materi yang akan diobservasi. 3. Gali variabel observasinya. 4. Tetapkan indikatornya. Wawancara. Wawancara merupakan kegiatan menggali sumber dan melakukan pertemuan dua orang untuk mencari informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Langkah-langkah wawancara. 1. Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan. 2. Menyiapkan pokok masalah yang menjadi bahan. 3. Mengawali atau membuka alur wawancara. 3. Melangsungkan alur wawancara. 5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 6. Menulis hasil wawancara. 7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.